Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat perlindungan. Semoga Allah kuatkan iman kita dan Allah tetapkan Islam kita. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah nanti pada zaman akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan tadabbur ayat Ramadan, sehingga kita akan tahu kenapa ada Ramadan, ada apa dalam Ramadan dan untuk apa Ramadan. Dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Itu Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa di bulan Ramadan? Alladzi unzila fihil Qur'an. Itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Inilah sejarah yang paling penting. Kita belum cakap puasa lagi. Sebelum puasa sudah ada Ramadan. Sebelum puasa diwajibkan, Ramadan sudah ada. Karena puasa diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Ramadan sudah ada sebelum ada manusia. Ramadan ini sudah ada sebelum ada manusia. Bulan ini Allah telah tetapkan setahun itu 12 bulan. Sebelum kejadian manusia. Dalam surah At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itu telah ada dalam kitab Allah sejak hari penciptaan langit dan bumi. Taubah 36. Berarti Ramadan sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Ingat, tidak berubah sampai hari kiamat. Ini sangat penting konsep ini, karena kita lupa Ramadan dengan puasa. Tak, Ramadan paling utama dia waktu sunnatullah bilangan bulan. Setiap bulan yang ke-9 dalam satu tahun, itulah bulan Ramadan. Setiap bulan yang ke-9 dalam itulah bulan Ramadan. Hadis mengatakan inaz zaman qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ard asannah isna asyara syahran. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud. Ketahuilah anna
zaman. Masa itu berputar. Sejak penciptaan langit bumi. Masa itu berputar, hari ada, bulan ada, tahun ada, itu sejak penciptaan alam. Kahayati yauma khalaqal samawati wal ard, pada hari Allah jadikan langit bumi, itu sudah ada namanya masa, ada namanya hari, ada namanya bulan, ada namanya tahun. As-sanah isna asyara syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud. Berarti adanya bulan Ramadan sudah ada sebelum adanya manusia. Kenapa? Karena unzila fihil Qur'an. Diturunkan padanya Al-Quran. Sekarang kita tanya, bila turun Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Turunnya Al-Quran pertama kali daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Sebelum ada manusia. Karena Quran pertama Allah simpan di Lauh Mahfuz. Quran kalam Allah fi lauhin mahfud dalam surat Qaf. Tak ada orang tahu masa dia. Allah rekod Quran. Allah buat kalam ilahi untuk mengatur alam. Itulah titah Tuhan, firman Tuhan. Jadi untuk setelah Allah ciptakan alam, Allah buat satu pedoman untuk semua alam dan kehidupan. Itulah Al-Quran. Allah simpanlah pertama kali Al-Quran. Kalam Allah simpan dalam tempat bernama Lauhul Mahfuz. Nah. Maka pada malam Lailatul Qadar, Quran yang telah tersimpan di Lauh Mahfuz, Allah turunkanlah ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Menurut hadis Ibnu Abbas, itulah yang turun malam Lailatul Qadar. Quran kamil syamil, lengkap sempurna. Bukan ayat per ayat. Bukan ayat per ayat. Sekarang mudah memahaminya. Kita tidak mendownload file. Download ke komputer kita. Dah. Ni Quran di-download dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itulah poinnya, selesai. Download Quran dari Lauh Mahfuz, kirim ke Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Bila? Wallahu a'lam. Baru nanti dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat demi ayat bermula pada malam 17 Ramadan. Itulah malam nuzul Quran. Yang kita katakan ada Quran turun, ada 3 proses. Pertama, Quran diletakkan di Lauh Mahfuz, Allahu a'lam bila masanya. Yang kedua, Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Quran turun daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW bermula pada malam Ramadan, 17 Ramadan dengan ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq iqra alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Daripada 17 Ramadan sampailah pada Nabi Haji Wada
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Totallah semuanya 22 tahun, 2 bulan 22 hari dengan 114 surah dengan 30 juzuk. Ada 3 proses penurunan Al-Quran. Ya. Karena mulianya Al-Quran lah, ingat ya. Karena mulianya Al-Quran. Kenapa mulia? Kalam Allah. Ya. Quran tu bukan makhluk. Quran tu kalam Allah. Karena mulianya Al-Quran dan agungnya Al-Quran, pentingnya Al-Quran, maka Allah jadikanlah bulan turunnya Al-Quran. Jadi karena Al-Quran ya, maka dijadikan bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan puasa. Jangan dibalik, bukan puasa dulu, Quran dulu. Untuk supaya manusia ingat, sadar, paham. Ada satu peristiwa terbesar terjadi dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan penciptaan alam. Apa itu? Al-Quran turun. Kenapa penting? Karena Al-Quran pedoman hidup. Bagaimana kau hidup tanpa Quran? Bagaimana alam tanpa Quran? Karena di sana ada sunnatullah, di sana ada kalam Allah, di sana ada hukum Allah. Untuk manusia hukum Allah, untuk alam semesta sunnatullah. Semua terdapat dalam Al-Quran. Sebelum penciptaan semuanya ada. Karena dia kalam Allah, maka dia azali. Dia bukan makhluk. Quran bukan tulisan. Quran bukan kertas. Tulisan ini adalah refleksi daripada Quran di Lauh Mahfuz. Yang kita baca sekarang itu adalah Quran, refleksi daripada Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Maka la yamassuhu illal mutahharun. Nama kepada kita namanya paper. Saya contohkan. Dalam komputer, saya type A, B, C, A, B, ada hurufnya. Masuk dalam CPU. Ada tak huruf? Tak masuk. Dalam CPU tak ada huruf. Ya ada titik-titik aja, mesin yang ada. Dah. Waktu dia keluar dalam skrin, A keluar, B keluar. Skrinnya dalam CPU tak ada A. Sama. Kalam Allah di Lauh Mahfuz itu tak berhuruf. Karena kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara, tak berbentuk kalam Allah. Tapi pada waktu didampakkan kepada kita, waktu dalam skrin kita baca, ada alif, ada ba, ada ta. Itu skrin yang kita baca. Maka waktu kita membaca Quran, sebetulnya kita sedang membaca Quran kalam Allah di Lauh Mahfuz. Maka kenapa orang dulu sebelum baca Quran dia kata apa? Kalamun qadimun la yamalu sima'u. Orang dulu paham dia. Yang aku baca bukan paper. Yang aku baca bukan huruf. Yang aku baca bukan bahasa. Yang aku baca kalamun qadim. Kalam azali. Kalam Allah. Kalamun qadim. La yamalu sima'u. Tidak pernah boring untuk membacanya. Mendengarnya. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin wa niyatin. Maka untuk membacanya tanazzaha, sucikan daripada segala perbuatan, segala perkataan
segala niat yang tidak betul. Tanazzah, sucikan. Karena engkau sedang membaca kalam Allah. Tengok. Ini konsep sangat penting. Maka orang dulu walaupun itu tak ada hadisnya, itu syair. Tapi betul secara makna. Kenapa? Dia sedang berhadapan dengan kalam Allah, dia harus fokus. Tanpa fikir yang lain. Tapi sayang sekarang, ini saya tak dengar lagi nyanyi, tak ada lagi sekarang. Sekarang orang tak pernah dengar lagi kalamun. Orang dulu, mak-mak kita baca itu. Sebelum baca Quran itu dia baca. Kalamun. Itu apa? Untuk warning kepada hatinya. Aku sedang membaca kalam Allah. Konsep penting. Maka karena begitu pentinglah kalam Allah tadi turun pada bulan Ramadan. Dulu, bukan sekarang. Masih bulan azal. 2 Ramadan turunnya. Maka Allah jadikanlah bulan Ramadan bulan puasa. Dan Allah jadikanlah peringatan turun Al-Quran ada dalam bulan Ramadan. Namanya satu Lailatul Qadar. Yang kedua namanya Nuzul Quran. Dan bukan hanya itu saja. Seluruh kitab-kitab suci turun pada bulan Ramadan. Sahifah Ibrahim turun pada 1 Ramadan. Taurat turun 6 Ramadan. Zabur turun 12 Ramadan. Injil turun 18 Ramadan. Tengok. Maka ingat ya, Ramadan bukan bulan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi itu ada Ramadan. Taurat bulan Ramadan, Zabur bulan Ramadan, Sahifah Ibrahim bulan Ramadan, Injil bulan Ramadan. Semua kitab suci turun pada bulan Ramadan. Ini dalam tafsir Al-Mansur As-Sayuti yang mengatakan demikian daripada Ibnu Abbas punya hadis. Mulia tak Ramadan? Karena mulianya Ramadan lah, maka Allah tadi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan itu datang, karena bulan akan datang tiap tahun, falyasumhu, puasalah dia. Inilah ayat wajib Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kalau ayat yang kedua kutiba alaikumul siyam itu diwajibkan dengan sejarah puasa. Ramadan pada ayat 85. Tengok. Ini konsepnya. Apa itu Lailatul Qadar? Malam turun Ramadan. Betul. Tapi apa yang penting lagi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yang penting untuk kita hari ini adalah malam penentuan nasib tahunan. Manajemen Allah, setiap tahun Allah akan membuat budgeting. Budgeting tahunan per individu, hamba dan makhluk. Malam budgeting tahunan Allah itulah namanya malam Lailatul Qadar setiap Ramadan. Kenapa? Tadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Okey. Tanazzalal malaikatu waruh fiha bi'in rabbika min kulli amrin. Akan turunlah malaikat pada malam itu untuk menyelesaikan semua urusan. Kenapa urusan? Cek dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraku kulla amrin hakim. Turunnya Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan dan kami memberikan peringatan. Apa peringatan? Fiha, pada malam itu yufraku, semua akan dipisah-pisahkan. Kulla amrin hakim, semua urusan dengan penuh bijaksana. Apa yang terjadi? Dalam hadis mengatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar tiap tahun itulah Allah menentukan seluruh nasib manusia, rizkinya, ajalnya, apa yang akan terjadi dalam dunia semua ditentukan pada malam Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan. Tengok. Jadi ada Lailatul Qadar sejarah,
Itu turunnya Al-Quran. Ada Lailatul Qadar adalah suatu event yang terjadi setiap tahun. Itu apa? Malam penentuan nasib takdir manusia. Tengok, dua ya. Sejarahnya turun Al-Quran. Itu pernah sekali dan tak akan lagi yang sudah turun. Yang kedua, setiap tahun Allah menentukan takdir kita. Ada budgeting tahunan. Itu pada malam Lailatul Qadar. Itu Allah tentukan semua pada malam itu. Ini yang penting. Ini banyak orang lupa. Maka untuk itulah ada namanya iktikaf. Untuk engkau bersama Allah. Apa yang iktikaf? Personal meeting dengan Tuhan secara tahunan. Saya kata personal meeting dengan Tuhan. Engkau perlu budgeting Tuhan tiap tahun. Engkau nak buat apa? Rancangan apa engkau nak tiap tahun? Bagi tahu Tuhan. Masuk ke masjid. Duduk iktikaf. Doa sama Allah. Muhasabah. Munajat sama Allah. Tuhan, tahun depan aku nak ini, nak ini, nak ini. Rizki macam ini. Kedudukan macam ini. Pangkat macam ini. Anak macam ini. Bagi tahu Tuhan. Karena ada malam penentuan nasib di akhir Ramadan. Sehingga masuklah proposal kepada Tuhan. Nanti Allah akan decision Allah. Okey. Jadi kalau tak ada proposal masuk, apa nak dibuat? Biasa-biasa saja. Tak ada yang hebat. Ya. Tak ada pengajuan. Tak ada proposal masuk. Baru kenapa kita ada iktikaf? Kenapa? Sebab kita berhadapan dengan Allah di rumah Allah. Sama 10 Ramadan waktu akan ada Lailatul Qadar. Ini konsepnya. Tapi untuk sebelum iktikaf diperlukan konsepsi, diperlukan kesucian jiwa, kesucian hati, kesucian badan, kesucian nafsu. Sebelum kau nak jumpa Tuhan di akhir Ramadan, sucikan semuanya. Maka untuk suci semuanya, sejak awal Ramadan, berpuasalah engkau sampai akhir Ramadan. Jadi baru kita faham kenapa ada puasa. Hadis mengatakan, apa itu puasa? Likulli sa'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Hadis Ibnu Majah. Segala sesuatu itu ada penyuciannya, ada zakatnya, ada pertumbuhannya. Zakat itu penyucian dan pertumbuhan. Wa zakatul jasadi as-saumu. Zakatnya jasad itu adalah puasa. Puasa itu zakatnya jasad, kata hadis. Berarti puasa itu untuk membersihkan jasad, membersihkan manusia sebelum jumpa Allah. Apalagi untuk apa kita berpuasa? Hadis Tabrani mengatakan, sumu tasihu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Satu tadi puasa untuk penyucian. Sekarang kedua puasa untuk sehat. Tengok. Apa yang sehat? Badan, apalagi akal, apalagi roh, harus sehat semuanya. Yang ketiga, asyamu junnah. Puasa adalah benteng. Hadis Bukhari. Tengok. Puasa itu penyucian. Puasa itu adalah kesehatan. Puasa itu adalah benteng kehidupan. Ini konsep. Kenapa puasa? Jadi kenapa Ramadan? Tambah kenapa ada puasa? Dan kenapa puasa? Penyucian, perawatan, benteng. Kerana kita cari apa yang disucikan dalam puasa. Manusia total. Manusia seluruhnya. Manusia semuanya. Unsur kemanusiaannya. Sekarang kita cek. Ada berapa dalam diri manusia? Ada berapa item dalam diri manusia? Manusia itu adalah ruh wal jasad. Roh dengan jasad. Itulah manusia. Roh tanpa jasad hantu. Jasad tanpa roh bangkai.
Manusia, roh dan jasad. Udah. Roh ini apa? Dalam roh akan kadang-kadang roh ini menjadi roh. Waktu dia akan jumpa Allah, itu menjadi roh. Waktu dia ingin mendapat petunjuk, maka dia menjadi kalbun. Waktu dia berfikir, maka dia menjadi akal. Waktu dia tidak hidup, maka dia menjadi nafsu. Tengok. Roh dalam waktu yang sama, kata ulama, At-Tirmidzi dalam kitabnya Ar-Ruh wal Jas wal Qalb. Roh itu berfungsi menjadi akal, berfungsi menjadi nafsu, berfungsi menjadi hati. Itulah roh. Oke, berarti kita harus sekarang mensucikan badan kita dan roh kita dan akal kita dan hati kita dan nafsu kita dan jasad kita. 5 komponen yang wajib dibersihkan, disucikan, ditingkatkan selama Ramadan. Rohnya, akalnya, hatinya, nafsunya, jasadnya. 5. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Cara untuk membersihkan 5 komponen ini itulah dengan taraweh, tadarus, sahur, imsak, iftar. Ada 5 komponen puasa. Taraweh, tadarus, sahur, imsak, menahan diri daripada makan minum, iftar, makan. Nah. Sekarang kita cari di mana komponennya, di mana persesuaiannya. Manusia pertama hidup dengan roh, karena roh kita lebih dulu daripada jasad. Dah. Roh ini hanya dia tenang kalau jumpa dengan Allah. Roh hanya akan dia rasa kuat kalau dia berjumpa dengan Allah. Dan berjumpa dengan Allah bagi manusia hari hanya dengan solat. Tak ada cara lain. Kalau Nabi kata Nabi, as-salatu qurratu aini. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj. Kita mi'raj dengan Allah dengan salat. Jumpa Allah. Kalau kita banyak jumpa Allah, kuat roh kita. Maka dibuatlah dalam Ramadan ada salat yang banyak dan rehat. Namanya salat tarawih. Tak ada di mana-mana tarawih kecuali hanya Ramadan. Kenapa tarawih? Rehat. Sembayang tarawih, sembayang rehat, bukan sembayang penat dan bukan sembayang kilat. Rehat. Apa yang rehat? Roh. Apa yang rehat? Jiwa. Kenikmatilah sembayang tarawih. Tambah banyak engkau rakaatnya, tambah kuat roh engkau. Maka kenapa dalam Islam ada 8 rakaat katanya hadis Nabi, atau 20 rakaat Umar bin Abdul Khattab 20 rakaat, atau Syafi'i semuanya mazhab, atau 36 orang Madinah zaman dulu tarawih 36 rakaat di Madinah, atau 44 Umar Abdul Aziz tarawihnya 44 rakaat. Ya bukan masalah. Malah waktu saya di Pakistan dulu, malam 27, 28, 29. Tarawih 20 rakaat dengan membaca Quran dalam tarawih satu malam 10 juzuk. Ya. Itu budaya Faisal Mosque, Masjid Faisal Islamabad. Ya. Satu malam Quran 10 juzuk, 3 malam khatam dalam tarawih. Menikmati solat. Menikmati solat. Kita belum sampai tingkat ini, belum. Kita ingin cari mana solat yang kilat, mana solat yang cepat. Bukan itu tujuannya. Tujuannya menikmati solat dengan tarawih, berjumpa dengan Allah, menguatkan roh kita, membersihkan roh kita. Karena roh kita sudah rusak selama ini. Roh banyak jalan-jalan dah kemana-mana, jumpa Tuhan. Kalau ada dipanggil Allah, panggil ya Allah sholah, masih jalan-jalan dari sana. Latih, kuatkan, sucikan dalam Ramadan. Udah kuat roh,
Yang kedua yang paling penting apa setelah roh? Akal. Tak ada akal kau tak berfikir, tak ada taklif, tak ada akal tak dapat hidup yang baik. Akal yang perlu setelah roh. Bagaimana menguatkan akal? Hadis mengatakan Nabi Muhammad tiap malam bertadarus dengan malaikat malam-malam Ramadan. Maka untuk menguatkan akal tadi, tadarus Al-Quran. Apa makna tadarus? Mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Darasa yudarisu, mempelajari. Yang kita buat bukan tadarus, masih namanya membaca jamaah bersama-sama, tilawah jamaatan, atau belum qiraah pun. Baca huruf kita tilawah, belum baca makna. Kita masih membaca huruf, belum membaca makna. Tadarus membaca huruf dan makna. Paling tak baca hurufnya, khatamkan, baca maknanya, ambil satu juzuk. Buat budaya baru. Saya biasanya tiap tahun di Ramadan dengan Masjid Kampung Tungku, Ar-Rahman, Kampung Tungku itu, kami akan bertadabbur 1 bulan tu, 1 surah kita akan ambil. Surah apa? Khusus 1 surah. Pahami makna, pahami konsep dan aplikasi. 1 surah aja. Kalau dapat 30 juzuk, hebat. Apa tujuannya? Memasukkan memori Al-Quran ke dalam otak manusia. Itu poin utama. Kenapa? Memori kita banyak rusak dah. Memori kita kena politik rusak, kena shopping rusak, dah rusak memori hidup ni. Jadi kalau pilot aja harus tiap 3 bulan dia akan ujian lagi pilot. Ada simulator lagi, tiap 3 bulan tu pilot. Kita manusia setahun sekali tengok Quran. Cek Quran kita. Engkau betul tak hidup kau dengan Al-Quran? Checklist. Checklist ke otak kita dengan Al-Quran. Maka itulah makna tadarus. Menguatkan, membersihkan semua virus-virus pemikiran, rusak, buang semuanya, masukkan konsep Al-Quran. Mendelete semua virus. Reinstall kembali semua pedoman hidup. Mereinstall kembali semua pedoman hidup. Bacalah Al-Quran. Bersihkan Al-Quran. Udah 2. Ketiga sekarang. Apa yang penting? Hati. Hati engkau perlu dikuatkan. Hati perlu dibersihkan. Hati perlu dirawat. Mana perawatan hati? Sahur. Sahur bukan makan. Jangan salah. Arti sahur tu berjaga di tengah malam. Wa yastaghfiruna fil ashar. Dan mereka beristighfar di akhir malam. Sahur tu berjaga di waktu akhir malam. Untuk apa? Untuk tahajud, untuk istighfar, untuk zikir. Sebelum makan, dekatkan diri kau kepada Allah. Kerana kau akan hidup besok hari. Perlu keyakinan. Hati hidup dengan keyakinan. Hati hidup dengan ingat Tuhan. Engkau banyak lupa dengan Allah, sangsi dengan Allah, ragu dengan Allah. Tengok. Kau lebih yakin dengan media hari ini. Apalagi hari ini kita lebih yakin media daripada Allah. Betulkan hati kita, reinstall hati kita. Dengan fatahajjat binafilatan lak ansa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud tengah malam. Personal meeting dengan Tuhan. Cakap dengan Allah apa saja. Ya Allah, aku besok akan buat ini Tuhan. Ada kerja ini Tuhan. Apa yang aku buat Tuhan? Minta Allah petunjuk, minta rahmat, minta inayah. Waratil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Dan bacalah Quran kerana Allah akan berikan kau qaulan sakila, kalimat yang bernas. Tengok. Di malam hari kau bermunajat dengan Allah. Kerana kau selama ini lupa dengan Allah. Kau lari daripada Allah. Padahal Allah ada depan pintu engkau tiap hari. Allah turun tiap malam setiap hari. Engkau hanya lari tiap hari. Allah kan datang tiap malam. Meminta apa, siapa yang minta ampun dia tengok. Siapa yang tak berhajat dia tengok.
Tapi engkau tak jaga-jaga juga. Maka jaga segera. Ini bulan latihan untuk berjaga di malam hari. Bulan latihan untuk munajat, latihan untuk tahajud, menguatkan zikir hati engkau. Tengok. Kenapa? Karena selama ni hati engkau ni dipakai rusak. Kenapa ada 1 bulan Ramadan untuk ini? Karena selama ni kita hidup 12 bulan. 11 bulan pemakaian, 1 bulan penyucian. Ya enggak ada? Kalau kita ada kereta, harus tiap tahun masuk bengkel. Betul kan? Diperbaiki. Ini hidup manusia harus juga masuk bengkel. Maka Ramadan bengkel akal kita, bengkel roh kita, bengkel daripada hati kita. Masuk Ramadan. Tapi ini hidup kau bukan dengan hati, hidup kau bukan dengan akal, hidup kau bukan dengan roh. Itu hanya komponennya. Yang kau hidup kau dengan nafsu tiap hari. Hidup dengan nafsu. Engkau makan nafsu, bekerja nafsu, berprestasi nafsu, berjalan nafsu, berniaga nafsu. Itu nafsu semua. Maka betulkan nafsu engkau. Imsak. Imsak itu menahan diri. Betulkan nafsu engkau. Memang waktu imsak, waktu sebelum makan, sebelum sahur. Tapi imsak asal mana menahan diri. Engkau daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Itulah waktu imsak. Waktu kau menahan diri. Apa yang ditahan? Semua nafsu negatif di-off-kan. Atau kalau kata sufi itu nafsu syahwaniyah. Harus di-off-kan. Tapi semua nafsu positif, kalau kata Ghazali adalah nafsu ghadabiyah. Itu di-on-kan. Nafsu negatif di-off-kan. Nafsu positif di-on-kan. Bekerja bulan puasa dapat pahala 70 kali. Jihad bulan puasa pahala 70 kali. On. Jadi waktu ada pahala puasa 70 kali dalam Ramadan, siapa yang bekerja buat yang baik itu akan dapat nilai 70 kali ganda pada bulan yang lain. Maka onkan semua yang positif. Bekerja, berbuat, berjihad. Maka Nabi berjihad Ramadan, perang Badar Ramadan, Fatu Makkah Ramadan, pembukaan Andalusia Ramadan, Fat Maqdis Ramadan. Bulan Ramadan bulan kerja, bukan bulan tidur. Jangan ikut Saudi hari ini, Ramadan bulan tidur. Zaman Nabi Ramadan bulan jihad. Tapi jihad tanpa negatif nafsu, tanpa riak, tanpa sombong, tanpa takabur, tanpa fitnah orang, tanpa ganggu orang. Offkan semua nafsu negatif. Sehingga hari-hari misali hidup tanpa celah, hidup tanpa perbuatan dosa. Itulah Ramadan. Bekerja, maka Allah tak balik. Kenapa tak dibuat malam kita puasa, siang kita makan? Enak kan? Kan dia dibalik ni. Malam kita makan, siang puasa. Tengok. Kalau hanya untuk lapar dahaga, kenapa tak malam aja kita malam aja puasa? Boleh. Bukan itu tujuannya. Tujuannya engkau menahan diri daripada hawa nafsu pada waktu aktivitas sedang berlangsung. Bukan mudah itu. Hidup menjadi hamba Allah 100%. Hidup khalifah Allah 100%. Dengan engkau meng-offkan hawa nafsu yang buruk, hidup menjadi hamba Allah. Dengan engkau meng-onkan hawa nafsu yang baik, menjadi khalifah Allah. Itulah dibentuk dalam Ramadan. Nafsu yang akhirnya menjadi daripada nafsu natikah, nafsu hasawadah, menjadi nafsul mutmainnah. Ayatuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah dia. Nafsul mutmainnah dilatih dalam bulan Ramadan. Itu nafsu tertinggi, nafsu termulia. Dengan imsak pagi sampai petang. Tengok. Sekarang buka. Kita tak makan satu hari itu juga menyehatkan kesehatan. Saya mengatakan satu hari tak makan pagi sampai petang itu akan membuang toksit dalam badan. Ya, toksit akan hilang, penyakit. Ya. Satu hari kalau tak makan. Tapi dengan satu syarat, engkau kuatkan badan dengan makan iftar untuk badan. Tapi dengan satu, makanlah iftar tu iftar yang baik, yang bergizi. Makan Nabi makan kurma, air putih, air zam-zam.
Sehingga toksit yang hilang tak masuk lagi. Enggak dapat makanan yang baik. Hari ini terjadi engkau hilangkan toksit 1 hari, masukkan toksit baru waktu buka, kacau lah semuanya. Maka iftar makan yang baik, makan yang sehat, makan yang bergizi, makan yang bermakna. Bukan asal makan selama iftar. Kita rusak gara-gara bazar Ramadan merusak iftar. Inilah totalitas. Dengan tarawih bersihlah roh kita, dengan tadarus bersihlah akal kita, dengan kita sahur munajat dengan bersihlah hati kita, dengan kita imsak bersihlah nafsu kita, dengan kita beriftar bersihlah badan kita. Total 1 hari kita buat 1/30 bersih, 2 hari kita buat 2/30 bersih, 3 hari kita buat 3/30 bersih. Total kita buat 30 hari 100% bersih. Dan orang yang sudah bersih 100% rohnya, akalnya, nafsunya, hatinya, jasadnya bersih total, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tengok. Jadi Idul Fitri bermula awal Ramadan. Bersihkan hidup engkau totalitas sebetulnya. Maka tadi Ramadan begitu mulia, karena ada Quran di dalamnya, ada Lailatul Qadar di dalamnya. Juga penting lagi ada sebuah proses pembersihan, penyucian, cleansing and burning dalam Ramadan untuk roh kita, akal kita, hati kita, nafsu kita dan jasad kita. Kita menjadi makhluk yang baru di akhir Ramadan. Menjadi makhluk yang menjadi fitrah kemula beriman kepada Allah. Jadi sebagai orang yang lahir awal kali dengan fitrah yang suci, akal yang suci, roh yang suci, jasad yang suci, nafsu yang suci dan hati yang suci sebetulnya. Inilah konsep kenapa ada Ramadan, dengan adanya Quran, dengan adanya puasa, dan apa tujuannya sebetulnya membentuk manusia sempurna. Menjadi la'allakum tattaqun. Itulah takwa sebetulnya. Takwa totalitas, takwa secara lengkap, bukan hanya takwa ritual, takwa sosial, takwa ekonomi, takwa budaya, takwa pemikiran, takwa kebiasaan, takwa keluarga, takwa masyarakat. Itulah konsep hidup kita jadi manusia terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Ramadan. Begitu dapat menjalani Ramadan, jangan sampai ada satupun Ramadan yang hilang tanpa makna. Jaga Ramadan betul-betul daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan sampai kalau belum tentu dapat Ramadan tahun akan datang sebetulnya. Semoga bermanfaat. Aku hasran adib wa fil alamin la wajuna ulman tanfauna wa ma ka haqqan min ittiba'an min batina antana astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.